Banggakan apa Bapak jadi pupuhu TDA? Apa ya yang dibanggain? Secara apa ya, senioritas emang lumayan senior dibanding sama mungkin kalau di Garut sama ada yang lebih senior lagi, tapi untuk sekarang di TDA Garut lumayan senior gitu Pak. Jadi pengalamannya aja mungkin yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah. Pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bersiraturahim dengan Pak Taufik. Beliau itu ketua TDA Komunitas Kewirausahaan Tangan di Atas. Konon tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah ya Pak ya, apalagi tangan di pinggang. Apalagi tangan di pinggang, tangan di atas insya Allah lebih mulia. Amin, amin. Pirsawan sekalian, apa itu tangan di atas, kemudian ini institusi apa, kemudian juga visi misi, dan kalau berbicara masalah visi dan misi di institusi manapun juga tentunya ada kelanjutan strategi Pak ya. Betul, betul. Nah kemudian saya sendiri sebetulnya bukan dari komunitas TDA atau tangan di atas, tapi saya melihat kiprah kewirausahaan komunitas tangan di atas ini amat sangat simpatik Pak. Ya, ya Pak. Ya, sekaligus saja saya nanti juga akan bertanya sebelum Bapak memperkenalkan diri, akan bertanya syarat-syaratnya untuk bisa menjadi anggota, apakah harus hatam Quran dulu atau gimana? Nah ini perlu kena ada kejelasan, barangkali rekan-rekan saya bermanfaat untuk bisa menginspirasi dari TDA ini. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan selamat ngabagiakeun. Mudah-mudahan ada keberkahan. Amin, amin. Bapak menjadi pupuhu dari TDA Kabupaten Garut. Amin, Pak. Amin. Silakan Pak Taufik memperkenalkan diri ya. Baik, terima kasih Pak. Izin memperkenalkan diri, nama Taufik Hidayat, diamanahi menjadi Ketua TDA Garut periode 2023 sampai 2026. Sekarang masa baktinya 3 tahun. 3 tahun. Dijelaskan secara sederhana, komunitas tangan di atas itu komunitas kumpulan pengusaha yang mau belajar bareng-bareng untuk menjadi pengusaha yang benar gitu Pak. Iya. TDA ini lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. 2016-an. Iya. Terus kemarin sudah hampir 11 tahunan gitu Pak. Dulu asalnya bermula dari blogging sama dari blogging. Iya, asalnya. Jadi para founder itu saling curhat di masalah-masalah sendirinya di blog gitu. Betul, akhirnya kopdar dibentuklah namanya komunitas tangan di atas. Konsepnya mau menebarkan kewirausahaan, walaupun ini kadang suka ada salah persepsi. Disangkanya disangkanya tangan di atas itu komunitas sosial Pak. Padahal bukan. Padahal bukan. Ini komunitas tangan komunitas pengusaha. Walaupun mungkin nanti ada subnya yang bagian yang masuk ke sosialnya juga, karena kita tuh motonya juga seimbang kalau tangan di atas gitu. Itu. Motonya apa itu Bapak? Lebih bermanfaat gitu buat ke visinya itu menjadi komunitas pengusaha terbesar di Indonesia. Amin, amin. Bahkan amin. Di dunia Pak ya? Bahkan di dunia. Sekarang membernya sudah 40 ribuan. 40 ribuan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ini. Yang memberi manfaat berarti ya rahmatan lil alamin. Betul. Baik Pak, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita tos dulu aja. Ngopi bareng Abah John. Abah John. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam koridor ngopi bareng Abah John di kampus peradaban yang kompetitif dan komparatif pesantren Tahfidzul Ulia, kita juga sama-sama Pak bareng-bareng dengan TDA membangun peradaban yang berkeunggulan, kompetitif dan komparatif, sehingga kita bisa berdaya saing
dalam hal segala hal, terutama dalam kewirausahaan. Betul, betul. Karena saya kemarin sedikit mengikuti sidang umum PBB, Gutares itu Sekjen PBB juga sangat menyesalkan tentang pembangunan berkelanjutan khususnya di sektor ekonomi. Ya, ya. Kemudian kita Indonesia juga masih kalah daya saingnya dengan Thailand sekalipun, betul, dengan Vietnam, dengan Singapura. Padahal Singapura nggak punya sumber daya alam. Iya, betul, betul. Nah, sekarang barangkali saya berlanjut pertanyaan pada berikutnya, para pirsawan sekalian, kepada beliau ini. Dan kalau nggak salah, saya tuh kenal baik dengan beliau. Beliau nggak kurang kenal saya, Pak ya. Kayak saya kenal presiden, presiden nggak kenal saya, gitu. Beliau ini ternyata background-nya dari MIPA Institut Teknologi Bandung. Wah, jurusan matematika, Pak ya. Betul, betul. Itu ilmu murni, ilmu dasar itu, matematika. Sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Pak, TDA ini apa sih program unggulan Bapak yang sekarang bakal digarap? Juga TDA ke depan yang sebuah obsesi membidik sebuah keunggulan apa itu, Pak? Oke, baik, Pak. Untuk periode sekarang masuknya ke periode 8.0 TDA, pengurus TDA 8.0 program dari nasional secara umum, tagline-nya itu to the next level. Iya, jadi naik ke tingkatan yang lebih lagi. Arti to the next level itu ada 3. Yang pertama secara organisasi, nanti TDA lebih berkembang lebih baik lagi. Iya. Lebih profesional pengelolaannya. Lebih profesional. Terus yang kedua, member-member TDA diharapkan bisa naik tingkatnya, levelnya. Kan dalam artian level bisnisnya. Level bisnisnya. Level bisnisnya. Biasanya kan kalau awalan itu kalau pembagian pemerintah kan ada yang omsetnya dari 0 sampai 300 juta setahun, terus 300 sampai 1 miliar, terus 1 miliar sampai 2,5. Jadi nanti member TDA yang omsetnya 300 bisa naik ke level yang berikutnya. Yang berikutnya bisa naik lagi. Itunya. Ada indikator yang paling, Pak, kan baik, lebih baik, paling baik. Paling baik itu stratanya yang paling tinggi. Nanti bisa IPO. Kemarin ada 2 member TDA yang sudah IPO. Ya. Yang pertama Idea Indonesia, yang kebetulan Presiden TDA 8.0. Iya, iya. Yang kedua yang Nice. Ada Nice yang makanan bayi. Kemarin berhasil IPO. Subhanallah. Jadi nanti ada beberapa yang level grow itu naik ke level korporasi. Dari korporasi nanti naik ke level yang IPO gitu, Pak. Jadi nanti ada tahapannya dan diajarin nanti, Pak, per levelnya. Per levelnya diajarin kayak gitu. Dan kebetulan Bapak juga pengajar, Pak ya? Kebetulan pengajar juga. Di Sekolah Tinggi Ekonomi ya, Sanggana. Sama, saya juga ngajar, Pak. Ngajar rentul. Ngajar rentul. Baik. Nah, sekarang saya amati untuk ke level yang lebih baik juga, Pak, tidak semudah membalikan daun, ya. Betul. Tidak semudah membalik telapak tangan. Karena mungkin Bapak juga menghadapi SDM yang beragam, betul. Human resources yang beragam. Meskipun tadi Bapak bilang diajarin, tapi kan ngajarin itu nggak seperti masukin air ke dalam botol. Betul. Nah, itu formulanya gimana, Bapak? Nanti di sini kalau yang di kepengurusan sekarang dibaginya ada dari 3, Pak. 3, ya. Jadi level foundation. Level foundation dasar itu, yang Pak, dasar ya, yang dikuatin dulu pondasinya. Iya. Terus nanti untuk level foundation ini setiap member dengan bayar tentu bisa mengakses pembelajaran lewat online mandiri. Oh, belajar mandiri. Belajar mandiri. Terus di samping nggak sistem modul, Pak. Online tapi online. Modulnya tapi online, video, biasa, nonton video, terus nanti di backup sama yang offline-nya, karena ini tiap daerah beda-beda ya. Offline-nya itu ada kelompok mentoring bisnisnya. Mentor bisnisnya ya. Jadi satu mentor, satu guru ngebina 5 sampai 10 orang. Jadi kelompok-kelompok kecil belajarnya. Didasarkan kepada omsetnya gitu. Yang omset 300 belajar ke yang omset 1 miliar gitu. Pada ujung-ujungnya jadi komoditi ekspor juga ya. Ada yang ke sana arahnya. Ada yang ke sana. Iya,
Nah, itu untuk menjaga kontinuitas serta kualitas sehingga semacam ada quality controlnya gimana, Bapak? Ada evaluasinya. Ada evaluasinya. Di tiap pekan KMB biasanya dilakukan selama 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan. Ya, itu juga ada evaluasi nanti ke kurangnya apa, lebihnya apa gitu, Pak. Kurangnya apa, lebihnya. Ya, terus dan nanti kan si menti yang dimentorin juga kelihatan nggak berkembangnya gitu. Dari omset kan awal yang paling mudah dilihatnya dari omset. Oh, Bapak yang awalnya dari omset ya? Yang lihatnya paling gampang gitu, Pak, ininya. Nah, bagaimana mewujudkan mindset kita sebagai pengusaha yang mandiri tadi, Bapak? Di level foundation diajarin dulu mindset bisnisnya gitu. Karena dagang sama pebisnis itu beda, Pak. Oh, beda ya? Beda, iya. Kalau pedagang kan kita nggak jualan, tutup, sakit, ya tokonya juga tutup gitu kalau pedagang. Betul, tapi kalau pebisnis buat sistem, jadi walaupun nggak masuk. Berarti itu ada unsur multi level, bro? Oh, bukan, beda lagi. Ini mah diajarin sistemnya. Oh, sistemnya, sistem bukan multi level ya? Bukan sistem MLM. Kalau multi level tidur pun nggak kerja, jalan terus duit. Tapi kalau bisnis nggak kayak gitu. Nggak kayak begitu ya. Untuk awalan ngebangun bisnis emang harus terjun langsung, Pak. Harus terjun langsung. Terus kan di bisnis itu ada 4 fondasi, ya. Marketing, operasional, betul. Terus SDM sama keuangan. Itu yang SDM sama keuangan, ya, marketing, operasional, SDM sama keuangan. Itu sama yang keuangan. Berarti di situ ada akunting juga, Pak ya? Ada, di keuangan ada akunting. Ada akunting, terus perhitungannya ada opportunity cost juga. Iya, ada itunya. Itu bagaimana, Pak? Ada planningnya nanti kan awalnya dimulai dari diajarin bisnis plan juga, Pak. Nah, ini oh, bisnis plan ada itunya, terus itunya. Wah, luar biasa bisnis plan. Oke, sekarang bagaimana, Pak, kalau supaya kita mulai dari hulu sampai hilir atau istilahnya hilirisasi bisa kita kuasai? Bagaimana, Pak, kiatnya? Hilirisasi di sistem gitu, Pak ya? Iya, di sistem. Sebenarnya kalau kalau kita sendiri ngelakuin semua hal nggak bakalan bisa gitu. Nggak bakalan bisa, bisa. Karena tiap orang itu punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Iya. Misalkan kalau saya pribadi, kalau di manajemen lebih senang ke marketing, ke pemasaran gitunya. Iya. Terus kalau sama operasional mungkin, tapi kalau SDM sama keuangan nanti bisa di backup. Yang pertama bisa kolaborasi sama yang lain, iya. Atau nge-hire karyawan yang jago di bidang sana gitu. Nge-hire karyawan, ya. Luar biasa. Oh ya, Pak, belum lama ini saya juga podcastan dengan Pak Wakil Bupati ketika beliau baru pulang dari Rusia. Di situ ada celah untuk menawarkan investasi Rusia ke Garut, semacam hubungan 2 kota lah gitu, betul. Ya, kota kembar akan membangun rumah sakit atau sarana kesehatan. Nah, sekarang ini ada kunjungan balasan dari Rusia ke Garut, tapi nyampe Jakarta. Dan Dr. Helmi sekarang lagi ada di Jakarta. Antara lain peluang untuk kita bisa ekspor. Bisa ekspor. Nah, kira-kira TDA bisa melirik ke sana, Bapak? Kebetulan di TDA itu, di eksternal itu, bagian luar itu ada klub-klubnya, Pak. Ada klub-klubnya, ada klub khusus. Jadi kadang yang bisnis di kesehatan ada klub kesehatan, ada yang klub ekspor juga ada. Ada. Jadi dibahas karena ekspor itu kan beda ya. Bisnis ekspor beda karena perizinannya beda, terus barang yang diperlukan oleh luar negeri juga beda. Iya. Juga sama ada standar klubnya, kualitasnya juga sama, terus izin-izin yang di ini juga lebih ketat lebih ini. Iya. Itu kita juga punya LC juga sama. Jadi ada itunya klubnya belajar. Jadi di TDA itu seimbang. Klub kesehatan juga ada yang bisnis di bidang kesehatan. Terus ada klub olahraga yang pannya juga ada, Pak. Kamperpan juga ada yang kamperpanan yang pengusaha yang senang pakai kamperpan gitu. Camping pakai mobil kayak gitu. Iya, betul. Banyak klubnya, Pak, ininya kalau di sini. Jadi ini seluruh Indonesia, membernya juga banyak gitu, Pak. Saling menyebarkan ilmu ini. Kadang ada yang sudah berpengalaman di ekspor impor gitu ya. Iya, ekspor impor. Nah, itu bisa di ini gitu. Dan itu juga ada unsur istilahnya berbagi ya, berbagi ilmu ya. Betul. Sedekah ilmu. Sedekah ilmu itunya. Subhanallah, sedekah ilmu.
Sekarang begini Bapak, bagaimana supaya pebisnis kita, pengusaha kita memiliki daya saing yang bagus? Oke, kita itu sebenarnya mah kalau lihat dari potensi Garut itu sangat bagus juga. Sangat bagus. Ya. Terus pernah punya rekan paman dari Dubai, tiap kesini pasti minta teh hijau, teh Garut, teh hijau sama Pak, ya? Itu kayu manis. Kayu manis dari Garut, teh. Kayu barus itu pasti kalau kesini pasti minta. Ini kan kes aja salah satu aja gitu ngelihat fenomenanya. Ini berarti emang diperlukan di luar gitu untuk bersaing. Yang pertama ya emang harus kualitasnya harus dijaga gitu, benar-benar. Kualitas harus terjaga. Terus kalau keluar mah kan emang harus sudah lingkungan gitu, yang green, ekonomi green ya Pak ya. Iya, berwawasan lingkungan. Semakin ya kayak eco labeling. Betul, atau eco print kalau sekarang lagi musim itu betul. lebih dihargain, atau yang homemade gitu itu lebih di ini. Iya, home industry. Iya. Nah, itu bagaimana Pak supaya ke depan kayu manis dan teh ini bukan bahan baku yang kita ekspor, tapi bahan jadi? Apakah TDA sudah punya desain ke situ, grand desain ke situ? Kalau secara ini nggak ada, cuman kalau di TDA diajarin juga buat produk dari asalnya bahan baku jadi sesuatu yang bernilai gitu. Yang bernilai ya. Bernilai gitu. Dan mahal ya. Dan mahal gitu. Jangan kayu manisnya digolontong, tapi udah dibubukin gitu. Jadi dicelupin jadi kayak teh celup, jadi praktis. Ya, itu kan ada nilai yang diniin, jadi kesana ya, juga. Teh juga bisa sama kayak ini. Iya. Baik Pak, nah sekarang dari yang Bapak kemukakan ini yang paling Bapak yang lain gitu, pengalaman dan itu guru ya. Gurunya kalau secara omset ini ada yang lebih lagi. Ya itu sebetulnya relatif Pak. Betul, relatif. Kita melihat nggak dari sisi itu, tapi melihat dari tadi itu pengalaman guru yang baik dan nggak bisa dibeli ini pengalaman ini. Betul. Ya pengalaman di mana kuliahnya Pak ya? Nggak ada. Terus kalau masalah omset itu relativitas. Betul. Itu mungkin kita jangkauannya untuk beberapa dasawarsa ke depan gitu. Ya. Nah gitu Bapak membangun kerajaan usaha gimana Pak? Dulu mulai usaha itu sebenarnya kepepet juga asalnya Pak. Kepepet ya. Asalnya kerja di Bandung 2001 sampai 2006. Iya. Di penerbit buku Pak, pelajaran. Penerbit buku pelajaran ya. Jadi bagian editornya dulu. Oh iya. Khusus untuk matematika ya. Khusus untuk buku pelajaran, tapi buku pelajaran matematika. Matematika ya. Pas 2005-an tuh kan ada bukunya Kiyosaki Pak yang Cash Flow Quadrant nih. Iya betul. Baca itu terus mutusin keluar aja karena mau pindah kuadran dari pekerja, kan itu Cash Flow Quadrant ya, ada pekerja. Asalnya mau ke seleb employee. Oh iya. Mau jadi penulis buku pelajaran matematik aja Pak. Iya. Dulu asal niatnya pas pindah ke Garut. Iya. Cuman qadarullah, padahal mah sudah tanda tangan kontrak dengan penerbit sudah. Tapi nggak terbit. Pas di Garut karena sudah punya anak istri, bingung mau kerja apa kayak gitu Pak. Nyari kerja susah. Terus yang terakhir salah satunya kewira swasta dulu Pak. Iya. Pertama buka jualan mie kocok. Jualan mie kocok karena mie kocok Bandung biasa. Mie kocok Bandung. Karena lihat dulu potensinya di Garut tuh cuman ada satu di Sumbersari yang jualan mie kocok Bandung. Iya. Cuman kita bisa bersaing lah dari rasa gitu Pak. Dari rasa. Karena
punya resep dari yang punyanya mie kocok Bandung gitu, asli di Bandung. Bapak beli juga itu ya? Dikasih kebetulan. Dikasih resepnya. Dikasih itunya. Alhamdulillah berjalan cuman 6 bulan. 6 bulan. Karena dulu teh yang sewa tempat untuk jualannya diambil sama rumah makan Ampera dulu teh. Jadi mau disewa semuanya gitu. Yang sewa di sana silakan aja kata, kalau enggak masuk ke sistem pujaseranya. Pujaseranya Bapak masuk di situ. Tapi mutusin enggak aja karena lumayan sih biaya itunya 10%-an dari kotor Pak, ada 10% dari kotor. Habis itu ngebantuin ayah, kebetulan ayah mah buka jualan besi di Bayangbong. Besi bekas. Jadi besi bekas tapi masih bagus gitu ini. Iya. Bukan rongsokan bukan ya? Bukan, dari rongsokan, besi bahan namanya tuh Pak. Iya, besi bahan. Besi yang masih bagus, masih bisa dipakai gitu. Iya. Diajakin ayah kerja di situ. Terus nawarin coba buka jualan besi yang barunya. 2007 mulai ngerintis Pak. Jualan besi baru gitu itunya. Iya. Besi-besi baru karena di Garut mah sudah lumayan dulu teh. Cuma di Bayangbong masih belum banyak juga. Itu mungkin Bajaringan Pak ya? Halo. Kalau dulu belum ada zaman Bajaringan, 2007-an masih belum Pak. Ya, tapi sama metalurgi itu ya? Metalurgi sama. Metalurgi ya. Pipa hitam, biasanya siku, kanal U. Iya, betul. 2007 ngerintis. 2010 alhamdulillah berkembang. Eksis ya. Terus 2011 buka cabang di Karangpawitan 1. Wah, alhamdulillah. Cuma 2014 kena masalah karena backgroundnya matematik, ini ke usaha. Banyak hal yang dilanggar gitu Pak. Banyak hal nggak tahu ilmunya dilanggar gitu itu. Iya, itu yang mungkin masalah regulasi Pak. Bukan masalah regulasi, dulu pas kekurangannya, kelemahannya di manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Karena kalau toko besi biasanya sistemnya kredit juga Pak. Kreditin ke yang bengkel. Jadi pas bengkel ngambil nggak dibalikin ke sini, jadi di cash flow kena. Karena dulu emang ya nggak tahu lah ilmunya kayak gini. 2015 nyari komunitas, karena di Garut itu dulu nyari orang yang mau ngajarin bisnis itu susah. Susah ya, 2015 itu susah banget gitu ya kayak ini. Nyari guru atau mentor bisnis itu susah Pak. Alhamdulillah 2015 gabung TDA. Alhamdulillah cocok sama nilai-nilainya. Gitu. Alhamdulillah. Sekarang jualannya jualan toko besi Pak di Bayangbong. Iya, termasuk yang Bajaringan itu Pak ya? Bajaringan ada, jadi segala macam besi. Namanya saung besi. Saung besi. Ya. Kilometer 10 pinggir Mahkota Kopi. Nah, ini. Kilometer 10 pinggir Mahkota Kopi ya. Di sana keunggulannya karena di sana jadi komplek toko besi Pak. Banyak besar-besar. Ada 4 atau 5. Malah RKM mau buka juga di sana. Cuman saya keunggulannya yang pertama di kualitas, terus yang kedua mau berapapun dilayanin. Beli besi setengah meter bisa. Yang baru Pak, bukan yang bekas. Itu mau beli kanopi polikarbonat yang baru. Tapi sudah ke besi I gitu Pak, yang besi WF ada, besi ada. Ada ya. Ada. Baja murni ada. Baja murni ya. Ada juga Pak. Iya. Nah, ini. Wah, luar biasa. Kebayang nih nanti kalau dari stasiun Garut ke Cikajang kereta disambung lagi, kalau ada yang pesen rel siapa ya? Ya ini sambil canda. Betul Pak. Sambil canda. Iya. Baik, Bapak. Biasanya orang matematika ini setiap langkah, setiap gerak selalu dengan perhitungan. Dan memang itu menjadi filosofis hidup. Iya. Ketika kita melangkahkan kaki keluar, kita berhitung masalah matematika. Betul. Iya. Nah, apakah tadi Bapak ada niat untuk menulis buku? Itu saya tertarik juga. Nah, sekarang apa enggak sekaligus aja Bapak sebagai penerbitnya, gimana Pak? Kalau penulis mah alhamdulillah udah terbit 2012 Pak. Iya. Tapi buku SD sama SMP. Iya. Karena saya lihat matematik itu masih pelajaran yang
favorit. Iya, favorit. Favorit banget gitu. Nggak Iya. disukain sama sama siswa gitu. Iya. Untuk penerbit saat ini masih belum kepikiran Pak ini. Cuman kalau yang lebih senangnya itu mungkin buat lembaga pendidikan yang ngajarin matematik, karena yang saya ajarin itu agak beda pendekatannya Pak. Pendekatannya gimana? Pendekatan matematikanya. Jadi ada beberapa kelemahan kalau belajar matematik. Iya. Yang pertama biasanya gurunya galak. Iya. Terus yang kedua karena matematik itu simbol. Iya. Karena simbol itu abstrak Pak ya. Betul. Jadi belum konkret karena anak SD itu masih pemikirannya masih tataran konkret, benda nyata. Iya, iya. Tapi sudah diajarin sesuatu yang abstrak, Imajiner. Iya. lambang 1 2 3. Iya, iya. Terus bilangan. Pas ngejumlahin, kenapa harus disimpan? Iya. Yang ketiga emang matematik itu seolah kumpulan rumus Pak, terbebani dengan rumus. Padahal mah sebenarnya ini cara untuk melatih pola pikir kan Pak. Iya, iya. Pola pikir kritis, sistematis. Iya betul. Cuma karena pas dulu jadi semacam dogmatis lah Pak. Iya. Rumusnya kayak gini, ujung-ujung dari sananya kayak gini. Iya, jadi jelasin alasannya kenapa. Iya. Yang saya ajarin tuh, saya ajak siswa untuk menemukan rumusnya itu Pak. Iya, iya. Dibangun pengetahuannya. Kalau ini mah kayak dulu Thomas Edison nemuin listrik kayak gimana caranya, atau mungkin pernah dicoba ini nanti dikaitkan dengan bisnis luas segitiga siku-siku itu sama dengan luas 4 persegi panjang dibagi 2. Bagi 2. Ya, dibelah gini. Ya. Ditemuin ya. Nah, itu mungkin belum dijelaskan oleh guru ya. Ada beberapa yang sudah, tapi yang sudah. Ya. Tapi masih langka. Masih ini. Ya, luas segitiga siku-siku itu ada luas 4 persegi panjang dibagi 2. Nah, oke. Ya, betul. Nah, terus apakah sudah ada yang mencoba gini, Pak? Sinus kuadrat alfa kali kosinus kuadrat alfa sama dengan 1, ya. Itu bisa untuk rumus bikin roket, gimana? Kalau rumus dimasukkan ke ini bisa sih sebenarnya. Bisa, ya. Malahan teman itu ngembangin batik tapi dari rumus matematik, namanya batik praktal. Batik praktal. Jadi motif-motifnya itu pakai rumus. Hasilnya itu namanya bipakta. Cukup berhasil ini. Cukup berhasil. Itu bagaimana Pak? Di batik ada rumus matematik? Enggak, rumus matematik kan nanti bentuknya kayak gini. Ya. Yang itu yang jadi itunya Pak. Rujukan. Yang jadi di ke motifnya. Oh. Jadi motifnya itu pakai rumus gitu itunya. Motifnya pakai rumus. Jadi rumus kan misalkan kalau lingkaran kan rumusnya x kuadrat tambah y kuadrat gitu. Ya. Ya. Itu juga sama, dicari rumusnya nanti motifnya kayak gini. Gitu. Namanya batik praktal Pak. Praktal. Nah sekarang tadi mungkin bisa diulas lagi program unggulan Bapak di TDA untuk periode Bapak apa gitu Pak? Kalau untuk yang di Garut kebanyakan lebih fokus sekarang ke edukasi dan KMB-nya Pak. Yang tadi yang untuk meningkatkan level edukasi dan KMB-nya. Termasuk advokasi juga. Advokasi masih belum, tapi mungkin di edukasinya aja Pak. Di edukasi itunya. Oh, jadi ada banyakkan pelatihan sama yang itu KMB itu Pak. Jadi belajarnya berkelompok. Terus sesuai dengan levelnya kayak ini. Sesuai dengan levelnya. Tapi kan Bapak juga menghadapi maaf saya pikir semua orang punya sumber daya yang sama, dan sebetulnya motorik otak kita ini kapasitasnya untuk menampung jutaan gigabyte ya. Betul. Semuanya sama. Tapi mungkin dengan latar belakang SD, SMP, SLA, perguruan tinggi, S1, S2, S3 itu Bapak hadapi sekarang bagaimana Pak? Tiap orang juga emang kalau pendidikan itu mempengaruh ya Pak. Cuman karena asal orangnya mau belajar gitu. Walaupun bukan yang formal juga insya Allah bisa gitu. Asal orangnya mau belajar, asal ada semangat mau belajar itu Pak intinya. Belajar. Walaupun anak kan sekarang banyak yang lulusan S1 tapi pola pikirnya malah biasa-biasa aja gitu ini. Oh begitu. Kalau dianya nggak menggunakan otaknya untuk belajar gitu ini. Iya. Dan memang nampaknya orang Jepang juga, jadi sering saya katakan
nyaah ke orang kita ini karena otaknya jarang dipakai. Jarang dipakai. Ya. Orsinil, Pak. Orsinil. Orsinil. Baik, Bapak. Nah, sekarang Bapak edukasi. Ya, edukasi. Nah, kemudian tadi masalah background latar belakang edukasi juga nggak masalah, Bapak katakan. Nah, sekarang mentornya gimana, sosok mentornya yang ideal, Pak? Mentornya itu kalau di TDA itu yang sudah melaksanakan, Pak. Jadi bukan hanya motivator ya, bukan hanya ngomong aja, tapi dia sudah mempraktekkan di bisnisnya. Dan berhasil. Dan berhasil. Walaupun ada yang nggak berhasil juga, dia ngajarin yang nggak berhasilnya di mana gitu. Jadi guru yang paling bagus itu kan pengalaman orang lain, Pak. Bukan pengalaman sendiri ya, pengalaman orang lain kan, Pak ya. Guru yang paling bagus. Itu pengalaman orang lain gitu ini. Jadi mentornya sudah berpengalaman di bisnis itu dan berhasil ngajarin menduplikat apa yang diinin ke mentinya gitu. Berarti di situ ada unsur ATM, Pak ya? Ada ATM-nya. Amati, tiru, modifikasi. Betul. Iya. Ya, karena industrinya beda-beda kan, Pak. Gitu. Industrinya beda-beda. Nah, sekarang bagaimana, kan biasanya yang sudah berhasil juga cenderung ego dan kaku. Iya. Yaitu psikologi. Psikologis ya. Sementara saya itu dulu senang matematika karena saya mencintai guru. Iya, ada yang kayak gitu. Iya. Selain guru saya cantik, juga dia simpatik. Jadi dengan cinta, sesulit apa pelajaran saya terima. Beda mungkin kalau dulu gurunya cowok ya. Dan nah, bagaimana sekarang mentor ini supaya dicintai oleh auden? Nah, ada program ke sana sehingga sesulit apa pelajaran, masalah bisnis juga jelibat, Pak. Ya, bisa diserap oleh audiens gitu. Yang pertama, biar serius yang ikutan mentoringnya, ada kontraknya juga, Pak. Jadi kontraknya bayar deposit dulu. Deposit dulu. Biar kalau ada uang yang keluar mah dia kadang kan kalau dikasih ilmu yang gratisan kadang nyepelin, Pak ya orang. Iya, betul. Ada yang beberapa yang gitu ngadain kelas yang gratisan malahan padahal ilmunya bagus gitu. Ya, karena dia gratisan dianggap sepele. Di sini ada kontraknya. Jadi minimal ngedeposit 300 sampai ada yang di atas 5 juta, gimana levelnya. Deposit. Ya. Nanti syaratnya ngikutin semua mentoring sama ngerjain tugasnya, Pak. Ada tugas. Ada tugasnya. Jadi tiap tiap pertemuan ada tugas. Dipenten juga ya. Dipenten, Pak, ini. Karena kalau cuman ngedengerin aja, kata penelitian yang diserap itu cuma 10%, Pak. Iya. Cuman kalau mau lihat sama mendengar cuma 20%. Tapi kalau mau bagus 70%, ngelihat, mendengar, dan aktif belajar juga mungkin, Pak ya? Ya, mempraktekannya. Iya, selama pemberian materi juga aktif belajar. Ya, betul, kayak ininya. Nanti kalau itu terpenuhi, uang yang tadi dibalikan. Gratis. Ini gratis biayanya, cuman nyimpen jaminan aja untuk keseriusan gitu, Pak. Iya. Dan sekarang untuk jadi nanti tadi mungkin ngelanjutin pertanyaan yang Bapak, untuk jadi member TDA sekarang mau gratis asal ngedownload ngisi datanya di TDA Paspor aja. Ada di Play Store namanya TDA Paspor, Pak. Ada di situ, Pak. Ada aplikasinya. Aplikasinya ada, iya. Itu diisi data pribadi sama data bisnisnya. Data bisnisnya. Gratis itu, Pak ya? Gratis itunya. Jadi nggak usah hatam Quran dulu. Nggak ada. Itu mah kelebihan, Pak. Kalau zaman sebelumnya itu ada berbayarnya member. Jadi kalau untuk akses KMB itu untuk member 300.000 per 2 tahun, Pak. Per 2 tahun. Kalau sekarang alhamdulillah member enggak. Jadi asal mau terus ngisi TDA Paspor bisa ikutan KMB ini. Pak, TDA itu tadi menarik, bukan lembaga sosial. Lembaga sosial. Meskipun ada unsur sosialnya. Ada unsur sosial. Nah, unsur sosialnya apa itu, Bapak? Oke, di TDA salah satu divisinya ada TDA sosial. Apa itu? Itu untuk yang ngurus-ngurus untuk masalah sosial. Mungkin biasanya kadang ada anggota yang sakit, ada yang kebakaran, ada yang banjir bandang kayak pas di Garut kemarin gitu misalkan. Jadi divisi ini tugasnya ngumpulin dari member-member TDA yang mau sumbangan dana untuk sosial. Biasanya ke Jumat berbagi juga ada, gitu. Sembako juga ada. Kemarin pakaian layak pakai. Ada. Pas kemarin pas Covid itu, alhamdulillah kita nyalurin baju yang buat itu Covid apa? Hampir lumayan dari APD ya? Ya, APD ya. Nyalurin lumayan banyak, Pak, dari pusat
untuk nyalurin di Garut gitu. Oh iya. Ini lintas nasional Pak, bukan hanya di Garut gitu. Itu lintas nasional, lintas nasional ya. Iya, iya. Luar biasa Pak. Itu sosialnya Pak. Sosialnya itunya. Mungkin ada lagi yang lebih dominan di sosialnya apa yang biasa selama ini? Kebanyakan ke sana Pak kalau untuk yang sosial itu. Iya. Dan nanti ke arahnya mungkin sosial juga salah satunya donasi ilmu gitu Pak ya. Donasi ilmu. Donasi ilmu. Sedekah ilmu. Sedekah ilmu juga kan masuk ininya. Jadi bukan hanya harta gitu ini. Kita juga sering ngadain ke sekolah-sekolah Pak. Oh, ke sekolah-sekolah. Kalau ada KKN kemarin ke sekolah SMA 10, sosialisasi tentang kewirausahaan. Karena di SMA juga sekarang udah ada mata pelajaran KWU Pak, kewirausahaan. Kewirausahaan. Iya, juga ada itu. Jadi kerjasama sama guru untuk ngasih wawasan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya, itu tadi yang Bapak katakan wirausaha yang baik ya. Betul, wirausaha yang baik. Memang ada wirausaha yang nggak baik Pak. Ada juga. Pak. Ada juga ya. Ada juga. Ininya. Ada juga. Nah itu ke sekolah-sekolah itu mulai di level SMA Pak ya. SMA itunya. Kenapa nggak dimulai dari level SMP sedini mungkin? SMP mah belum ada mata ini, terus secara apanya? Mungkin dari umur usia setelah SMA kan ada mungkin yang ngelanjutin kuliah, ada yang enggak. Dengan adanya wawasan enggak, maksudnya masuk ke pengembangan diri Bapak. Ya, ya. Di SMP itu, tapi maaf ini sharing. Ya. Saya pernah jadi komite sekolah di SMP Negeri 1 Garut, 7 tahun Pak. Ya, ya. Sekaligus saya sebagai pengajar pengembangan diri dunia penyiaran. Ya, ya. Nah itu dari murid SMP itu pengembangan dirinya mau ke seni, monggo. Ya. Mau ke karawitan silahkan. Mau ke penyiaran radio, komunitas pendidikan silahkan. Itu pengembangan diri. Pengembangan diri maksudnya. Mulai bisa bercakap-cakap. Yeah. Kemudian juga dia sebagai announcer, sebagai host. Nah, apakah itu nggak masuk di ranah kurikulum pengembangan diri, termasuk barangkali di sini kemuatan lokalnya? Kalau ke SMP mah belum kayaknya Pak kerjasama. Belum ya. Sekarang teh arahnya ke SMA, SMK. Kalau SMK ini kerjasamanya magang Pak. Iya betul. Ada beberapa SMK yang membutuhkan perusahaan untuk magang siswanya gitu. Betul. Udah kerjasama hampir 2 tahunan untuk SMK karena untuk anggota DEA juga membantu juga kan, membantu hal-hal teknis kan dulu kadang PKL atau magang itu cuman buatin kopi, buatin ini gitu, nggak dapat ilmu apapun. Tapi kalau di member TDA kita diajarin juga jualan online kayak gimana gitu Pak, nge-handle CS kayak gimana gitu. Oh, berarti SMK juga nanti bisa jadi pengusaha Pak ya? Betul, bisa bukan jadi. Pekerja aja. Karena ini juga Pak, ini kebetulan ini saya mengamati SMK. Semua SMK bagus ya. Dengan jargon SMK bisa mangga lah. Pekwae. Jadi semua SMK bisa. Tapi kalau dia posisi sebagai pekerja, suka tidak suka, senang tidak senang, harus kuliah. Kasihan. Ya, betul. Sementara ketika dia masuk SMK itu biayanya besar. Betul. Tapi kalau toh justru harus kuliah lagi, SMA aja gitu. SMA yang umum. Nah, makanya mungkin di sini ada suatu suatu misi dari TDA. Ya SMK itu jadi pengusaha lah gitu. Kenapa tidak? Yang penting mau belajar. Nah, kira konsepnya sudah ada Pak ke situ. Untuk walaupun bisa Pak, cuman untuk jadi pengusaha nggak segampang yang diniin gitu ya. Betul. Mentalnya yang pertama yang harus dilatih gitu ya. Terus yang pertama sih emang kayak di agama ya niatnya. Niatnya kenapa pengen jadi pengusaha itu harus kuat gitu. Karena jadi pengusaha itu cobaannya banyak. Cobaannya banyak, hambatannya juga banyak. Gitu. Jadi mentalnya harus benar-benar kuat. Harus tangguh. Harus tangguh Pak. Jadi nggak semuanya. Ini kadang ada yang sudah usaha bangkrut beberapa kali, udahan. Jadi bekerja. Jadi pengusaha jangan FSMR gitu ya. Jadi kalau prinsip sekarang mah harus ajil katanya Pak. Ajil itu kayak kancil, lincah. Ada hambatan, belok kanan, lagi belok kiri. Gitu. Iya, kiri apa istilahnya itu
Iya, itu mungkin ya. Iya Pak. Jadi apa, kanan kena, belakang kena, jalan miring aja. Miring gitu. Nyari-nyari celah terus pakai. Celah, iya. Baik, untuk mengakhiri silaturahim kita, alhamdulillah nih saya juga terinspirasi oleh Pak Taufik. Alhamdulillah Pak. Ada sebuah closing statement dari Bapak sebagai pupuhu TDA. Ya. Oke, mungkin kalau mau bisnis yang benar itu harus ada gurunya Pak. Nah, ini. Harus ada gurunya biar nggak nabrak gitu ya, nggak ada nyari guru biar jalannya lebih terarah, lebih cepat, efektif, efisien. Betul kayak ini. Jadi kalau mau berusaha, mari sama-sama kita belajar di TDA. Di TDA mah saling belajar lah. Nggak ada yang kata Bapak tadi egois atau ini, nggak, insya Allah orang-orangnya humble, kalau diajarin mau gitu ya, kalau minta diajarin ini mau berbagi gitu ya. Subhanallah. Jadi begitulah pirsawan, ada kesempatan sesuai dengan sunnah Rasul 9 pintu untuk pengusaha ya. Betul. Pekerja itu seperti saya dulu, 1 pintu diparebutkan ku sararea. Nah, 9 pintu ini kita manfaatkan. Karena memang dari data-data BPS juga pengusaha Indonesia masih bisa 2%. Dihitung dengan jari. Masih 2% Pak. Masih 2%, bahkan mungkin kurang. Kurang lebih. Iya. Nah itu kita sebagai Muslim kenapa tidak? Betul. Kita manfaatkan secara maksimal. Kemudian untuk menjadi pengusaha yang benar harus ada guru. Kemudian di TDA ya. TDA dengan Yumani siap untuk kita bersama-sama kebersamaan. Kita membangun kebersamaan, saling nanjurkan Pak ya. Betul Pak. Saling mendukung, saling mempromosikan. Seperti tadi Bapak Bajaringan, terus perusahaan apa lagi Pak? Arahnya ke produk turunan dari besi Pak kalau saya. Oh, selain turunan dari besi Bapak apa lagi? Ke dekor salah satunya. Dekor ya. Nanti kalau saya nikah lagi tolong di dekor ya. Terus apa lagi Pak? Itu aja turunan dari besi, saya jadi buatin aksesoris mobil Pak. Aksesoris mobil, khusus pick up Pak. Iya. Kayak portal, bumper gitu. Portal, bumper. Saya ngambil spesialis di sana. Gitu. Berarti Ferrari juga masih bisa pakai aksesoris Pak ya? Bisa. Ya canda. Bisa Pak. Nggak ada bidang usaha lain Bapak selain itu? Itu aja Pak. Baik, beliau juga sebagai pengusaha tangguh, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Ini tidak bermaksud menggurui, tapi barangkali ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Amin. Saya yakin pirsawan banyak yang lebih pintar dari kita Pak ya? Ya betul. Ngopi bareng Abah John di kampus peradaban Ponpes Tahfidz Jadul Ulia. Kita bangun peradaban yang berkeunggulan kompetitif dan komparatif. Akhirul kalam, siap-siap maghrib nih bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.